Halo semuanya, perkenalkan nama saya James dan selamat datang di vlog pertama saya. Ya, motovlog pertama saya bisa disebut begitu. Sebelumnya saya ada bikin channel YouTube lain, tapi berhubung setelah dipikir-pikir, karena saya juga suka tentang motor dan sering mengikuti perkembangannya terutama, jadi alangkah baiknya juga kalau saya salurkan minat saya ini lewat channel ini supaya bisa berbagi kepada teman-teman semua juga yang suka tentang motor. Ya, nama saya James Wijaya Leopardi. Leopardi itulah asal nama channel ini, Leopardi Motovlog, tapi kalian bisa panggil saya James saja. Dan kalau bisa dilihat di sini ya, coba saya putar kameranya dulu ya. Nah, ini lokasi mungkin terlihat seperti lokasi antah berantah, tapi saya pilih lokasi ini untuk vlog pertama saya. Ada alasan kuatnya, karena dulu di lokasi ini saya pertama kali belajar naik motor. Lebih tepatnya di jalan inilah ya, dan jalan sebelah sana ya, di komplek perumahan. Dulu tempat ini, di jalan ini lebih tepatnya di sekitar sana lah saya memulainya, karena dulu sewa rumah di jalan ini, jadi belajarnya juga keliling-keliling di sini. Nah, saya perkenalkan kepada tunggangan saya dulu ya, bukan mobil ini tapi ini dia, tunggangan kuda besi kesayangan saya. Motor satu-satunya juga, bukan motor pertama sih. Motor pertama nantilah ada ceritanya lagi, tapi untuk episode pertama kali ini saya mau perkenalkan dulu yang sehari-hari saya tunggangi. Coba saya buat kameranya agak wide ya, supaya bisa terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini wujudnya. MX King nama lokalnya sih ya, di negara lain juga punya nama lokal, Exciter, Sniper, Y15ZR, tapi nama asli motor ini Yamaha T150. Ini model keluaran tahun 2018 sih, tapi saya belinya tahun 2017. Bisa dilihat dari tanggal berakhirnya platnya juga. Motor ini warna STNK-nya silver sih, ada clear dan motif kuning juga. Tapi ya meskipun terlihat sangat standar, ada sedikit lah bagian yang sudah saya ganti-ganti sendiri. Kita coba lihat dari atasnya ya. Spion standar, speedometer standar, cover top standar juga. Tapi ini ada modifikasi hand grip. Saya pakai hand grip Domino tipe A450. Kenapa saya ganti hand grip ini? Karena setelah saya review sendiri di internet, ini kelihatannya beda banget dan memang terasa beda sekali gripnya ya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini ada tempat untuk menaruh kawat. Sebenarnya tujuannya untuk motor balap ini ya, bisa diperkuat supaya tidak gerak kemana-mana saat balap, lebih aman. Dan gripnya memang luar biasa sih, saat hujan juga nggak licin sama sekali. Nanti kapan-kapan saya review selengkapnya ya. Lalu untuk jalu, bukan jalu sih, jalunya saya ganti ya, sekarang jadi lever guard. Banyak orang-orang yang sebut ini Pro Guard, padahal bukan nama barangnya guys. Pro Guard itu merek, untuk nama barangnya ini lever guard
atau ya kalau untuk melindungi tuas rem namanya brake lever guard. Lever itu tuas, guard itu pelindung, bahasa Indonesianya ya pelindung tuas lah. Lalu untuk spakbor depan seperti yang mungkin teman-teman yang memiliki motor yang sama tahu ya, warnanya sebenarnya warna kuning, tapi saya ganti karena waktu itu ada kejadian kepleset di kondisi gelap, kepleset tanah yang becek, jadinya ya di sekitar posisi sini ada yang patah ya. Masih ada bekas-bekasnya sih saya rasa di bodi-bodi ini, bisa dilihat sedikit ya. Lalu di sini di lampunya juga, di sini terutama di tuas koplingnya, jalurnya sih udah saya ganti ya, nggak ada. Jadi saya putuskan untuk ganti spakbor warna hitam supaya terlihat lebih keren sih. Sejujurnya saya juga ada rencana nih mau ganti warna cover top, tapi berhubung cover top MX King versi 1 ini cukup bisa dibilang rapuh ya. Nanti mungkin saya akan bikin tutorial juga cara pemasangannya, terutama di bagian sini sih. Kalau belum bisa pasang bisa patah. Dan di bagian sini terutama ada cantelannya lah. Lalu untuk lampu sudah diganti LED juga. Bawaan MX King versi pertama itu masih lampu halogen ya. Jadi belum terlalu, ya kalau untuk kondisi jalan gelap lebih bagus halogen ada yang bilang. Tapi karena di motor-motor baru semua pakai LED, maka saya juga cobalah pakai motor LED, maksudnya lampu LED ya. Dan sejauh ini hasilnya lebih bagus sih. Untuk footrest sendiri atau yang biasa disebut footstep juga masih standar, bawaan MX King bisa dilipat seperti ini ya, selayaknya motor-motor racing pada umumnya. Ya saya belum ada rencana dan sepertinya tidak akan berencana untuk mengganti ke footrest racing atau yang biasa banyak orang sebut underbone, padahal sebenarnya bukan ya. Underbone itu tipe sasis atau tipe rangka yang menggunakan besi tubular, motor ya motor bebek lah kalau disebutnya di luar, itu motor underbone. Jadi mungkin karena footrest ini banyak yang pakai yang di sini ya, footrest racing baik yang pakai di kejuaraan underbone, jadi disebut footstep underbone, padahal underbone itu nama sasis. Masih standar ya ini, mesin juga standar semuanya, spakbor belakang juga standar, bahkan sampai ban pun masih ban bawaan ya, depan belakang juga. Begitu pula dengan peleknya. Tapi untuk pengereman ada saya upgrade sedikit dengan selang rem merek TDR depan belakang. Tapi yang di depan agak sedikit mengkhawatirkan sih sejujurnya kondisinya. Kalau bisa terlihat di sini ya, lihat bentuk selangnya. Entah karena pemasangannya di bengkel yang tidak ada alatnya waktu itu, jadi dia jepit-jepit juga waktu proses bleedingnya. Jadi bentuknya kayak gini guys. Aduh, ya pernah saya tanyakan di komunitas MX King juga sih, katanya sih ya, ada yang bilang selama pengereman masih normal nggak apa-apa, tapi ada juga yang bilang wah itu bahaya, takutnya nanti bocor. Jadi karena respon yang campur aduk, maka saya coba lah ya, tapi sejauh ini masih oke sih, masih pakem.
meskipun saya tidak yakin sejujurnya karena belum pernah pakai selang rem dengan kondisi prima ya, selang rem racing dengan kondisi prima sebelumnya. Tapi ya semoga saja nggak apa-apa ya. Kaliper masih standar, begitu juga dengan disc brake-nya karena udah cukup bagus ya kaliper bawaannya MX King dari Nissin. Kalau untuk knalpot juga masih standar. Saya nggak ada rencana untuk bobok si knalpot standar ini sih, meskipun untuk ganti ke knalpot racing sebenarnya ada niatan ya, tapi ya sesuai peraturan yang berlaku dan ya demi menjaga lingkungan. Karena kalau misalnya kalian tahu perbedaan utama knalpot standar sama knalpot racing tuh, selain dari chambernya yang banyak di sini untuk meredam suara, ada juga ke katalisnya. Katalisnya itu yang mencegah gas-gas beracun dan berbahaya itu lepas ke udara. Jadi ya ada baiknya juga sih untuk lingkungan. Ya meskipun begitu, kadang ada juga ya rasa niatan gimana gitu, bisa dibilang godaan lah untuk mengganti ke knalpot racing. Kalau yang itu mungkin suatu saat saya akan coba ya, karena memang udah terbukti dengan leganya pembuangan tentu tenaganya naik ya. Ya beginilah motor tunggangan kesayangan saya ini. Ada namanya, tapi cukup dipanggil si ganteng saja lah ya. Ya semoga kedepannya kalian semua terhibur juga dengan perjalanan saya dan si ganteng ini, baik perjalanan modif, perjalanan sesungguhan lah. Pengen sih bikin motovlog pakai GoPro begitu, tapi karena belum sanggup, maka saya pakai dengan kamera seadanya dulu ya. Ganteng bener ya, standar loh padahal. Ya begitu saja untuk episode pertama kali ini, perkenalan saya dan si ganteng. Untuk kedepannya semoga saya lebih sering lah update konten ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, tolong di subscribe dan di like supaya nggak ketinggalan. Dan kalian bisa juga untuk tanya-tanya atau usulkan ide apa selanjutnya, misalnya untuk dimodifikasi atau kira-kira kita mesti jalan kemana nih biar bisa bersosialisasi juga dengan pecinta motor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.